Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Japar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Pernah menjadi PMI ilegal, seorang jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat dideportasi pihak Arab Saudi. Peternak ayam petelur di Lombok Utara mengeluhkan mahalnya harga pakan. Libur akhir pekan, Pantai Tanjung An di Lombok Tengah ramai didatangi wisatawan. Seorang pemuda bernama Haryansyah asal Kalimantan Selatan ditangkap warga saat mencuri uang kotak amal di sebuah masjid di Desa Lembar Selatan, Lombok Barat. Tersangka diringkus saat membuka kotak menggunakan kunci palsu. Warga langsung menyerahkan tersangka ke polisi karena kesal kasus hilangnya uang di kotak amal masjid telah terjadi berkali-kali. Modusnya ya pelaku langsung masuk ke masjid, langsung melihat kotak amal berbekal dengan kunci hotel tempatnya menginap. Dia langsung berupaya untuk membuka kotak amal itu karena kotak amal itu kan kaca, terlihat dari luar jumlah uangnya. Jadi langsung berupaya untuk membuka, namun ketahuan dulu sama masyarakat atau warga sekitar. Kenapa sampai niat ngambil kotak amal, kenapa? Karena udah kehabisan uang kemarin. Dan pas kemarin juga tidur di penginapan Jawali, itu ngebayar pun belum sampai lunas. Bayar penginapannya ya? Penginapannya. Karena nyewanya sih 300, saya cuma sempat bayar 100. Baru bayar ini ya, setengahnya. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat mendesak pemerintah mengkaji ulang kenaikan tarif sewa lapak pasar Narmada. Selain belum sesuai kemampuan pedagang, kenaikan tarif juga belum layak karena tidak sesuai dengan standar fasilitas pasar. Sebelum menaikkan harga sewa, seharusnya Pemda memenuhi fasilitas pendukung seperti akses masuk pasar, lapak yang layak, ketersediaan MCK yang memadai, dan fasilitas umum serta tempat istirahat. Kami merekomendasi untuk dilakukan kajian lebih mendalam, lebih detail gitu ya. Yang saya bilang nggak bisa kita samakan kondisi pasar. Di pasar itu kan juga banyak dinamika ekonomi. Namanya usaha itu kan pasang surut itu. Ya, makanya bisa jadi pas airnya pasang kan indah semua ya, naikkan aja kan gitu. Tapi kalau pas surut kan kondisinya ya jangan dipaksa juga kan begitu. Mudah-mudahan kita harap Pak Bupati juga bisa reasonable lah ya, masuk akal supaya jangan ada kesan pedagang kita tidak mau bayar pajak. Wah, nah enak padahal. Kami tidak punya record seperti itu. Pedagang kami itu taat dari zaman dulu, tidak pernah. Makanya dari awal yang kami permasalahkan sebetulnya prosedur perbuk ini Pak. Kalau setiap ada kenaikan tarif, kami sebagai stakeholder dipanggil Pak. Setiap ada rencana kenaikan ya dibahas dulu. Jadi duduk bersama dengan DPR, duduk bersama dengan eksekutif, kita bahas sama-sama. Dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023, Pemda menaikkan retribusi sewa lapak pasar mencapai 100% dari sebelumnya Rp3 juta menjadi Rp6 juta per tahunnya, sehingga menuai penolakan dari para pedagang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ribuan kantong daging kurban disalurkan kepolisian Resort Lombok Barat kepada anak yatim dan warga kurang mampu. Daging yang dibagikan berasal dari 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing yang dipotong pihak Mapolres pada Lebaran Idul Adha tahun ini. Selain berbagi kepada warga di sekitar Mapolres,
Polisi juga menyalurkan daging kurban ke sejumlah pondok pesantren dan yayasan anak. Hal itu dilakukan sebagai program berbagi kepolisian kepada masyarakat agar silaturahmi tetap terjalin baik. Untuk kurban hari ini kita 10 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dari 10 ekor sapi itu kami distribusikan sekitar 1.000 orang. Jadi sasarannya dari masing-masing polsek dan distribusikan 50 per polsek. Jadi nanti Babin Kamtipmas akan menyalurkan ke masing-masing desanya masing-masing. Pembagian daging kurban kepada warga kurang mampu menjadi agenda tahunan kepolisian Resort Lombok Barat, sekaligus untuk menumbuhkan kepekaan sosial dan jiwa berbagi para anggota kepolisian. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan warga Desa Kelayu, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ramai mengantre pembagian daging kurban di halaman masjid setempat. Pada Hari Raya Idul Adha kali ini, panitia membagikan lebih dari 3.000 kupon untuk pembagian daging kurban. Meski pembagiannya dijadwal secara bertahap, namun warga tetap ramai berjubel memadati areal pembagian daging kurban. Antusiasme warga tersebut terjadi setiap tahun karena panitia membagikan daging kurban bagi seluruh warga desa seperti yang telah dilaksanakan sejak puluhan tahun. Hampir semua warga masyarakat Kelayu tanpa kecuali ya miskin maupun kaya itu mendapatkan bagian dari ya daging kurban dan akikah ini. Jadi tidak ada ya pengecualian karena memang dalam agama juga ya dianjurkan demikian pembagian dari ya hewan kurban dan akikah ini, di samping untuk yang berkurban atau yang berakikah juga diperuntukkan bagi fakir miskin, bahkan juga untuk mereka yang mampu. Sementara warga sengaja ikut berkurban dan mengikuti akikah di masjid setempat karena mengikuti tradisi turun-temurun yang diwarisi dari orang tua mereka. Meningkatkan silaturahmi pertama, beribadah kepada Allah. Emang sering ikut berkurban atau bergiliran gitu? Setiap tahun bergiliran, satu-satu. Apa yang menarik sehingga mau ikut berkorban di Kelayu ini? Karena di sini rasa persaudaraannya begitu kuat. Jadi setiap tahun itu merasa tertarik gitu, berbagi sama. Masjid Al-Umari Kelayu itu kan sudah terkenal, dari dulu sering melaksanakan akikah dan kurban. Kalau di masjid-masjid lain itu yang lihat tidak ada program akikah, hanya program kurban saja. Program akikah itu hanya ada di Kelayu, di Masjid Al-Umari Kelayu. Jadi tiang milih akikah sama kurban sekaligus. Pada tahun ini, panitia Masjid Jami Al-Umari Kayu Selong mengorbankan 40 ekor sapi dan seekor kambing yang berasal dari hasil urunan masyarakat dan dagingnya dibagikan kepada seluruh warga desa sebagai simbol silaturahmi dan kebersamaan. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan.